Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisa daya hubung singkat ya. Kalau kita membahas ini itu biasanya berhubungan ya, selalu berhubungan dengan sistem tenaga listrik ya, atau STL. Nah, mengapa demikian? Karena dalam jaringan listrik ya, mulai dari pembangkit hingga ke distribusi itu selalu ada yang namanya gangguan. Ya, gangguan ini yang paling sering dalam bentuk apa ya? Jadi gangguan ini yang paling sering itu dalam bentuk hubung singkat ya, bisa hubung singkat antar fasa, kemudian hubung singkat fasa ke tanah, kemudian bisa jadi gangguan yang 3 fasa ke tanah atau ketika fasanya ini terhubung secara langsung, secara bersamaan seperti itu. Dan hal ini juga mengakibatkan sebuah peralatan proteksi dari jaringan listrik ini mengalami kerusakan, sehingga bagaimana caranya untuk menganalisa ya, untuk mengurangi terjadinya gangguan sehingga tidak merugikan PLN maupun merugikan masyarakat seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke analisa daya hubung singkat, ada kalanya kita akan membahas dulu tentang sistem jaringan listrik ya. Nah, yang pertama di sini ada yang warna merah ya, warna merah ini adalah bagian pembangkitan ya. Pembangkitan bisa berupa pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU, bisa juga pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga diesel dan gas, kemudian ada pembangkit listrik tenaga air dan lain sebagainya. Di sini kemudian masuk ke transmission line, ke trafo step up ya. Jadi dari pembangkit ini mungkin dia hanya membangkitkan 100 kV gitu ya, misal. Kemudian di sini dinaikkan ya melalui trafo ini. Melalui trafo ini dinaikkan menjadi 765 kV, 500 kV, 345 kV dan seterusnya ya. Transmission line ini bagian jaringan yang memiliki kapasitas yang paling besar di antara penyaluran-penyaluran yang lainnya ya. Di sini itu bisa sampai di luar itu sudah ada yang 1000 kV. Kalau di Indonesia mungkin masih sekitar 700-an kV ya, 765 kV ya. Mungkin ada juga yang mungkin sudah ada yang 800 kV seperti itu. Nah, setelah melalui transmission line, selanjutnya daya ini akan diturunkan ya, diturunkan melalui trafo distribusi. Daya itu diturunkan ya dari yang semula 345 kV, di sini diturunkan menjadi beberapa besaran daya ya, besaran daya beban, yaitu ada yang customer 26 kV dan 69 kV, kemudian ada juga yang 13 kV dan 4 kV, dan yang paling kecil ya untuk konsumen rumahan itu ada di daya di tegangan 120 volt dan 220 volt itu. Nah, tadi kita membahas tentang salurannya ya, untuk mulai dari pembangkit hingga ke beban. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gangguan yang berdasarkan standar. Ya, apa sih sebenarnya gangguan itu? Ya. Di sini berdasarkan ANSI ya, atau IEEE standar 100 sampai 1992, gangguan ini didefinisikan sebagai suatu kondisi fisik yang disebabkan kegagalan suatu perangkat, komponen, atau suatu elemen untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Jika si peralatan ini settingnya itu tidak sesuai ya, peralatan ini gagal untuk melakukan manuver seperti itu. Nah, selanjutnya itu gangguan ini hampir selalu ditimbulkan oleh
hubung singkat ya, antar fasa atau hubung singkat fasa ke tanah dan lainnya. Nah, suatu gangguan ini hampir selalu berupa hubung langsung atau melalui impedansi. Nah, istilah gangguan identik dengan hubung singkat. Nah, sesuai dengan standar ANSI atau IEEE standar 100 hingga 1992. Nah, selanjutnya ada definisi dari gangguan hubung singkat ya. Jadi hubung singkat ini merupakan suatu hubungan ya abnormal atau bisa juga busur api ya pada impedansi yang relatif rendah ya, terjadi secara kebetulan atau disengaja antara dua titik yang mempunyai potensial yang berbeda. Istilah gangguan atau gangguan hubung singkat ini digunakan untuk menjelaskan suatu hubungan singkat ya. Nah, hubung singkat ini tidak melulu terjadi pada sebuah kabel ya. Bisa juga gangguan hubung singkat ini itu terjadi pada sebuah isolator. Sudah lama yang harus dilakukan penggantian yaitu atau melalui pembersihan isolator. Nah, itu bisa mengurangi yang namanya busur api. Nah, mengapa isolator itu mengalami hubung singkat atau itu yang disebut dengan busur api tadi itu? Jadi si isolator ini kan lama kelamaan itu kan nggak yang bersih terus ya. Jadi isolator ini akan mengalami penurunan kualitas ya setelah mungkin penggunaan yang terlalu lama, kemudian pemeliharaan yang kurang, sehingga si isolator ini kotor ya banyak debunya dan lain sebagainya, sehingga di situ akan menimbulkan sebuah hubung singkat yang tidak disengaja ya, secara tidak langsung itu dia akan terhubung ya dari fasa ke tanah. Jadi yang atasnya isolator itu adalah fasanya dan bawahnya isolator itu akan terhubung ke tanah. Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang analisa daya hubung singkat ya. Jadi dengan adanya gangguan hubung singkat tadi perlu dilakukan analisa daya hubung singkat, yaitu analisis yang pelajari kontribusi arus gangguan hubung singkat yang mungkin mengalir pada setiap cabang di dalam sistem, di jaringan distribusi, transmisi, trafo tenaga atau dari pembangkit. Nah, suatu gangguan hubung singkat yang mungkin terjadi di dalam sistem tenaga listrik. Jadi perlu dilakukan analisa daya hubung singkat. Karena apa? Di sini nanti kita akan tahu arus maksimum dan minimum ya di jaringan tersebut itu berapa, sehingga kita bisa melakukan setting pada peralatan proteksi yang sesuai dengan gangguan yang ada di sekitar situ. Misal gangguan atau arus yang didapatkan di situ sekitar 10 ampere, maka kita bisa setting alat proteksi itu di 10 ampere atau kurang dari 10 ampere, sehingga ketika terjadi gangguan si alat proteksi ini bisa melakukan manuver ya, melakukan manuver sesuai dengan titik dan lokasinya sesuai gangguan yang ada tersebut. Seperti itu. Nah, ini tujuan dari dilakukan analisa daya hubung singkat itu apa sih? Yang pertama yaitu untuk seperti yang saya katakan tadi, yaitu untuk menentukan arus maksimum dan minimum hubung singkat. Selanjutnya yaitu untuk menentukan arus gangguan tak simetris ya bagi gangguan satu fasa dan dua fasa ke tanah, gangguan fasa ke fasa dan rangkaian terbuka. Ini untuk menentukan arus gangguannya masih sama dengan yang nomor satu tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu penyelidikan operasi relay proteksi ya. Yang keempat yaitu untuk menentukan kapasitas
pemutus ya dari circuit breaker ya, alat proteksi yang tadi. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan arus ya, arus gangguan itu tadi dinilai berapa, kemudian disetting di circuit breakernya, sehingga ketika ada gangguan terjadi maka circuit breaker ini dia akan open ya, akan bekerja seperti itu. Yang kelima yaitu untuk menentukan distribusi arus gangguan dan tingkat tegangan busbar selama gangguan ya. Pastinya kalau terjadi sebuah gangguan atau hubung singkat, pastinya tegangan ini akan mengalami penurunan. Namun untuk arusnya itu akan mengalami peningkatan yang sangat besar ya, atau sangat mengalami peningkatan sangat tajam seperti itu. Nah, soalnya ada macam-macam penyebab gangguan hubung singkat. Ada apa aja sih ya? Jadi yang pertama ini ada faktor internal. Nah, faktor internal itu apa? Faktor internal itu yang sifatnya itu dia gangguannya itu dari dalam ya, pada sebuah peralatannya. Mungkin ada peralatan rusak sehingga ketika ada gangguan ya, itu dia tidak dapat melakukan manuver ya, tidak berfungsi, atau di sini disebut dengan yaitu rusaknya peralatan listrik. Kemudian selanjutnya ada faktor eksternal ya. Faktor eksternal ini disebabkan karena apa ya? Di sini disebabkan karena kondisi alam ya, mungkin cuaca buruk ya, seperti badai, hujan.
Selanjutnya ada berbagai macam gangguan hubung singkat ya, yang berdasarkan keseimbangannya. Jadi ada arus gangguan hubung singkat yang simetris, artinya seimbang. Nah, seimbang ini artinya apa? Artinya di 3 fasanya itu mengalami gangguan secara bersamaan. Ya, nilai arusnya ini sama ya di 3 fasa, fasa R, S maupun T. Nah, bisa jadi gangguan ini antar fasa RST ya, short gitu antar fasa, 3 fasa, dan juga yang lain yaitu gangguan 3 fasa ini langsung ke tanah. Nah, ini dinamakan sebagai gangguan simetris ya. Nah, selanjutnya itu arus gangguan hubung singkat tak simetris atau tak seimbang. Nah, ini bagaimana? Jadi gangguan hubung singkat jenis ini terjadi pada sistem satu fasa maupun sistem 3 fasa. Nah, hubung singkat terjadi antar konduktor ya bertegangan dengan atau tanpa ground ya. Jadi artinya di sini gangguan dari ini. Yang pertama yaitu gangguan line to line ya atau fasa ke fasa ya tanpa terhubung ke tanah ya. Ini antar fasa, gangguan antar fasa. Kemudian yang kedua di sini ada double line to ground ya. Jadi 2 fasa ke tanah ya, 2 fasa ke tanah. Yang ketiga yaitu single line to ground fault ya, atau 1 fasa terhubung singkat ke tanah. Nih. Adapun komponen-komponen yang digunakan untuk menganalisa daya hubung singkat ya, di sini ada namanya komponen simetris. Nah, komponen simetris ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada komponen urutan positif ya. Ini yang terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya. Kemudian terpisah satu dengan yang lainnya dalam fasa sebesar 120 derajat. Dan mempunyai urutan fasa yang sama seperti fasor aslinya. Yang kedua yaitu komponen urutan negatif ya, yang terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya terpisah satu dengan yang lainnya dalam fasa sebesar 120 derajat dan punya urutan fasa yang berlawanan dengan fasor aslinya. Yang terakhir yaitu komponen urutan 0 yang terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya dan dengan pergeseran fasa 0 antara fasor yang satu dengan yang lain. Ini. Jadi ketika kita akan melakukan analisa hubung singkat, kita membutuhkan komponen-komponen simetris ini ya. Yang komponen urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0. Nah, ini ya. Tujuan lain adalah untuk memperlihatkan bahwa setiap fasa dari sistem 3 fasa tak seimbang dapat dipecah menjadi 3 set komponen. Nah, ini yang pertama urutan positif ya. Ini. Nah, ini urutan positif, ini urutan negatif, dan ini urutan 0. Ini adalah contoh gambar vektor diagram untuk komponen simetrisnya tadi. Nah, selanjutnya seperti juga tegangan dan arus. Di dalam metode komponen simetris dikenal 3 macam impedansi urutan, yaitu sebagai berikut. Jadi ada impedansi urutan positif ya, Z1. Kemudian ada impedansi urutan negatif ya. Yang pertama yaitu ada impedansi urutan positif ya atau Z1. Ini adalah impedansi 3 fasa simetris yang terukur bila dialiri oleh arus urutan positif. Nah, kemudian ada impedansi urutan negatif atau Z2. Ini adalah impedansi 3 fasa simetris yang terukur bila dialiri oleh arus urutan negatif. Dan yang terakhir yaitu impedansi urutan 0 atau Z0 adalah impedansi 3 fasa simetris yang terukur bila dialiri arus urutan 0. Nah, ini ya. Ini kondisi awalnya A ini ya. Kondisi awalnya, kemudian di sini ada impedansi urutan positif. Nih. Kemudian ada impedansi urutan negatif dan impedansi urutan
0 ya ini ya. Nah, yang ini tuh untuk apa sih? Jadi ini untuk mengetahui ya nilai arus di fase A ini ya, mulai mengetahui nilai arus di fase A, di fase B, dan di fase C ya. Di 3 fase ini nanti akan diketahui arus maksimumnya berapa seperti itu. Nah, dari persamaan ini ya itu didapatkan persamaan seperti ini ya di sebelahnya ya. Ini. Oke. Jadi cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.